memang bukan melihat contoh inspirasi, kita yang ingin memberikan contoh kepada masyarakat, dimana memang bisnis kue sus di Jakarta itu hampir jarang sekali, apalagi sebagai public figure itu bahkan belum ada. Jadi kita yang memberikan contoh. Kalau memang mudah-mudahan bisnis Kurime bagus dan lancar dan sukses, pastikan kita bisa menjadi contoh-contoh buat mereka yang ingin mencoba untuk membuat bisnis baru gitu. Jadi kita tidak menginspirasikan seseorang atau siapa yang punya bisnis kue sus atau apa segala macam. Kita yang malah mencoba untuk menginspirasi orang-orang. Iya. Sebetulnya kalau dibilang sama sih seperti apa yang Amanda bilang juga, kita nggak look up to another kompetitor, karena kita tahu ya kue sus kan sebetulnya emang based on lokal dessertnya Indonesia gitu kan, yang dimana memang kayak semua orang pasti suka sama jajanan pasar, jajanan yang memang lokal gitu kan. Kue sus tuh dan menurut aku udah termasuk dalam favorit semua orang gitu. Tapi gimana caranya kita kemas dengan sesuatu yang berbeda, makanya kita bawa dengan ada nuansa Jepangnya, makanya namanya itu kurimi yang artinya itu bahasa Jepang, dan artinya itu krim. Jadi memang krim yang bentuknya puff, dan kita kasih hal yang berbeda, yaitu warnanya beda-beda. Terus abis itu ditambahnya itu kan atasnya itu ada bagian cookie-nya ya, yang kita bake biar lebih crunchy saat dimakan. Itu ternyata ada susnya, ada krimnya yang bikin orang tuh jadi kayak meledak lah gitu. Tantangannya pasti banyak ya, dimana kita mungkin harus bersaing dengan orang-orang yang jual dessert atau kue-kue di luar sana. Itu doang sih. Iya, kalau tambahan dari aku, kalau dibilang tantangan, ya setiap bisnis ada pasti tantangannya kan. Nah, kalau tantangan dari food and drinks ini, untuk kita ya pastinya kita harus membuat sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kita harus nambahin apa sih yang menjadi keunikan dari brand kita gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi kayak berpikir lagi, oke, orang Indonesia emang base-nya sebetulnya lebih sukanya asin, tapi gimana caranya orang-orang tuh jadi kayak ada ketertarikan, makanya kita buatnya nggak terlalu manis-manis banget. Terus ditambah kita tahu orang Indonesia tuh sama yang eye catching gitu kan, jadi kita buat semuanya warna-warni, jadi orang tuh langsung lihat tuh kayak, ih lucu banget, cantik banget gitu. Tipsnya harus berani sih. Kalau nggak berani nggak akan tahu gimana caranya untuk belajar bisnis. Cuma itu doang sih. Jangan pernah takut. Gagal tuh pasti ada, tapi jangan pernah takut untuk mencoba. Karena dimana awalnya ngalamin sebuah kegagalan, disitulah kamu bisa tahu gimana rasanya menjadi orang sukses. Ya, aku setuju sih sama Amanda. Mungkin tambahan ya, selain kita harus berani, sama nggak pernah takut gitu, harus jalanin aja gitu kan. Ya memang tips yang lainnya ya emang ya udah semua jalanin pakai hati aja gitu, karena kita percaya apapun yang kita jalanin pakai hati pasti ya membuahkan hasil yang terbaik juga. Tanggapannya apa ya? Saya yakin kalau memang si Kurime Puff ini akan menjadi suatu hal yang beda. Itu aja sih. Saya untuk merasa tersaing atau apa, kita punya selera masing-masing soalnya. Jadi saya nggak begitu terlalu masalah. Kita menganggap kompetitor itu bukan sebuah pengaruh yang kayak jadi oh ini menghalangi kita nih atau apa, enggak sih. Kita menganggap yang namanya kompetitor pasti ada dimanapun kita berada, bahkan kayak yang bikin sama persis pun udah ada gitu, dengan nama yang berbeda dikit doang, ada banyak banget gitu. Cuman itu membuat jadi kayak kita semakin semangat, oh ternyata kita dilihat orang ya. Kalau memang gitu. Kita akan menjadi saingan dan itu bisa membuat Kurime Puff kurang begitu baik, kita coba hal yang baru yang lebih menantang supaya kita menjadi beda. Betul ya, makanya kita nggak pernah menganggap kompetitor itu jadi sebuah masalah sih buat kita, karena menurut kita ya itu balik lagi kita terus akan berinovasi sih gitu. Yang namanya bisnis itu kan harus berinovasi ya.
hal besarnya pastinya tujuan kita ya kita membuat lapangan kerja yang baru, itu paling utama, lapangan kerja, dan kedepannya juga kita juga pengen semakin besar lagi nama Kurini, semakin besar lagi juga nama Indonesia di kancah internasional gitu. Tujuan kita pastinya untuk internasional, bukan cuma di Indonesia doang.